Assalamualaikum, selamat pagi semua. Waalaikumsalam, selamat pagi Bu. Wah, luar biasa sekali energinya. Apakah kalian sehat semua? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah, semoga selalu sehat dan semangat ya. Jadi sebelum mulai kita berdoa dulu. Kalian boleh pimpin doa. Baik teman-teman, sebelum mulai pelajaran, baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing kepada tim. Selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Alia. Teman kanan kiri, kira-kira ada sampah gak? Teman kalian ada yang mau masuk? Sampah bersih Bu. Terus semuanya masuk. Oke, terima kasih Saskia. Masya Allah, tugas yang bersih, hati yang bersih. Berarti pikiran udah siap dari materi dong hari ini? Siap Bu. Oke, sebelum mulai materi kita ice breaking dulu ya. Oke, jadi ice breakingnya tuh cluenya tuh kata sesepuh. Jadi kalau misal ibu bilang kata sesepuh, kalian lakuin. Tapi kalau ibu nggak bilang kata sesepuh, kalian jangan lakuin ya. Paham nggak? Paham Bu. Oke, sebelum mulai ice breaking, coba kalian berdiri dulu. Tadi udah dikasih tahu ya, cluenya itu kata sesepuh. Nah, coba ya. Kata sesepuh pegang hidung. Kata sesepuh pegang telinga. Kata sesepuh jongkok. Berdiri. Ya, salah kan? Kan udah ada kata sesepuh. Itu baru itu percobaan. Coba serius ya ini. Kata sesepuh duduk. Coba berdiri. Kata sesepuh berdiri. Kata sesepuh tengok kanan. Tengok kiri. Sekarang kata sesepuh duduk. Gimana ekspresinya, seru gak? Seru banget. Tapi kenapa tadi banyak yang kurang fokus? Lapar kali dia Bu. Masih lapar Bu. Kenapa aja lapar kali. Kurang fokus mendengarkan Bu. Nah, tepat sekali Alia. Jadi kita harus mendengarkan apa kata sesepuh, karena itu bisa berakibat fatal. Nah, disini kita akan memasuki materi tentang legenda. Nah, legenda itu berkaitan sama ice breaking tadi. Kita harus mendengarkan kata sesepuh. Baik, anak-anak, sebelum kita mulai, kalian pernah dengar sastra lisan nggak? Belum pernah Bu. Nggak pernah Bu, cerita yang disampaikan secara lisan. Nah, betul sekali. Sastra lisan itu merupakan cerita yang turun-temurun dari generasi ke generasi melalui lisan, bukan secara tertulis. Dulu sebelum ada handphone, televisi, internet, dulu tuh orang-orang menyampaikan cerita melalui lisan. Oh, begitu ya Bu. Cerita seperti legenda, mite, dongeng itu bukan sekedar
belajar dongeng, berisi nasihat, kepercayaan, dan pengalaman hidup masyarakat. Nah, anak-anak, legenda itu berkaitan dengan asal-usul suatu tempat. Nah, Ibu akan menceritakan cerita legenda yang dipercayai oleh masyarakat sekitar kita nih. Kalian yang pernah dengar cerita legenda Cinderella itu nggak? Jadi Ibu akan menceritakan cerita Cinderella. Nah, cerita legenda itu tuh dulu ada sebuah kampung, kampungnya itu subur, makmur, tapi karena masyarakatnya gak menjaga alam, serakah, ditebangin sebenarnya. Jadi warga mulai menyebarkan limbah sembarangan, membuang sampah ke sungai dan tidak lagi menghormati sesuatu kampung. Terus suatu hari itu ada sesepuh yang lewat, kasih tahu kayak berhentilah merusak alam atau ini akan murka. Nah, kira-kira apa yang dilakukan orang? Kalian tahu nggak? Mereka mengabaikan itu. Benar sekali. Bahkan mereka menertawakan. Lalu sore harinya itu terjadi hujan lebat, lalu tanahnya itu ambles. Masyarakat jadi mempercayai bahwa ada penjaga roh yang tak kasat mata. Jadilah muncul sebuah tantangan. Kira-kira kalian tahu nggak tantangannya apa? Tidak boleh buang sampah sembarangan, Bu. Tuh. Terus tidak boleh berkata kasar juga. Bahkan kalian juga harus mengucapkan permisi dahulu karena kita harus menghargai roh yang batas mata itu. Masyarakat juga menjaga lewat sebuah tradisi, yaitu tradisi sedekah bumi. Mereka juga percaya kalau semisal kita meninggalkan sebuah tradisi tersebut akan menyebabkan musibah. Sebaliknya, dengan pendapat dari kalian, menurut kalian dari cerita legenda yang ibu ceritain itu pesan moralnya apa sih? Jangan serakah, Bu. Harus teman nasihat orang tua, Bu. Harus menjaga lingkungan dan sopan santun, Bu. Masya Allah, luar biasa sekali ya jawaban dari kalian. Tepuk tangan kita semua. Jadi, anak-anak cerita legenda itu bukan hanya sekedar cerita misteri atau cerita seram. Legenda adalah sebuah nasihat dari seluruh untuk kehidupan kita di masa yang akan datang. Itu bisa menjadi sebuah pelajaran yang bisa kita ambil. Jadi, Ibu harap mengenai materi pada hari ini kalian bisa menghargai nasihat orang tua atau sesepuh, menghormati sesama, dan menjaga lingkungan setempat. Dan kita harus menghargai cerita rakyat di setiap daerah masing-masing yang masih dipercayai oleh masyarakat setempat. Baik, segitu saja penyampaian materi hari ini. Kita lanjut minggu depan ya. Mari kita tutup dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih atas semangat kalian. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.